Kita masih membahas pasca Erlangga Hartarto mundur dari Ketum Golkar, lalu siapa pengganti Ketum Golkar selanjutnya. Saya masih bergabung bersama kami di Kompas Malam, saudara, politisi Partai Golkar, Mas Andi Sinulinga, dan juga pengamat politik dari UNER, Mas Erlangga Hartarto. Saya ke Mas Erlangga pribadi, maksud saya ini sama-sama Erlangga begitu, jadi agak sedikit bingung saya. Nih Mas Erlangga pribadi, ini menurut Anda ini seberapa besar kans dari mereka yang nantinya akan mengganti sosok dari ketum Golkar? Apalagi tadi yang kita bahas salah satunya adalah Dahlia Lahadalia begitu. Iya, kalau saya ngelihat Bang Bahlil itu memiliki kans yang cukup kuat sebagai kandidat ketua umum Golkar di sini, karena memang seperti tadi sudah diutarakan oleh Bang Andi bahwa hubungan-hubungan yang dekat dengan stakeholder dan tentunya juga dengan elit politik, dan khususnya bahwa Bang Bahlil sendiri memiliki social and political capital dekat dengan Presiden Jokowi, yang hal tersebut memberikan peluang besar pada Bang Bahlil untuk menjadi ketua umum. Nah, di sini juga kita melihat kalau dalam konteks seperti kita tahu ya, dalam perspektif politik, Golkar itu pertama memiliki kemampuan untuk melakukan konflik resolution yang cukup matang. Artinya benar bahwa tadi saya utarakan bahwa ada kompetisi, ada kontestasi, bahkan konflik. Tapi salah satu pilihan resolusi konflik itu adalah dengan mundurnya Pak Erlangga Hartarto. Ini resolusi konflik yang dimaksud ini Pak Erlangga dengan siapa? Apakah dengan salah satu calon ketua umum Partai Golkar yang akan menggantikannya? Yang pasti dalam internal pasti ada kontestasi dan ada konflik, dan mekanisme konfliknya kemudian setelah dipilih dengan kematangan Pak Erlangga untuk mundur. Itu pertama, Mas. Okay. Kedua, kita tahu bahwa kedekatan dengan elit politik atau dengan kekuasaan itu menjadi parameter, salah satu standar kriteria dari kandidat ketua umum Golkar, karena tidak bisa dipisahkan bahwa track politik dari Golkar itu kemudian memang bagaimana tetap dalam poros dan orbit kekuasaan. Mungkin hampir semua partai politik seperti itu, tapi Golkar memiliki pengalaman yang cukup panjang tentang bagaimana kemudian menjadi bagian dari proses kekuasaan yang bekerja. Nah, disitulah kemudian dalam pilihan-pilihan politik siapa yang akan menjadi ketua umum, maka kriteria kedekatan dengan poros kekuasaan menjadi suatu hal yang sangat penting sebagai standar kriteria dari ketua umum Golkar. Gitu. Oke, jadi menurut Anda mundurnya Erlangga ini lebih kepada faktor internal Golkar ya? Saya pilih kalau tadi pilihan kata-kata yang diutarakan oleh mantan ketum Erlangga Hartarto itu bahwa untuk menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar. Menjaga keutuhan begitu. Kalau kita lihat kan, kalau menjaga keutuhan kan berarti ada yang tidak utuh begitu. Ada yang bisa dikatakan ada sesuatu yang terpecah begitu. Sehingga Erlangga harus mundur sehingga nggak pecah dan tetap utuh. Saya ke Mas Andi dulu. Mas Andi, ini membahasakannya seperti apa? Atau apa yang terjadi di internal Golkar? Boleh saya sampaikan dengan terang ya, sebentar ya, mohon jangan dipotong ya. Jadi soal terkait diksi kata keutuhan itu. Nah, kata keutuhan itu tidak berdiri tunggal karena ada kaitan juga dengan proses transisi pemerintahan dengan kabinet pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Nah, kalau kita mau lihat, pasti ada kompetisi di Golkar. Kalau melihat jadwal, itu Desember kita Munas. Kalau mau dilihat jadwal dari ketetapan yang ada. Ya, nah karena di Desember Munas, maka sudah pasti calon-calon potensial di Golkar seperti yang sudah pasti melakukan penggalangan konsolidasi untuk mencari dukungan, ya segala macam itu. Nah karena itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan lagi terkait transisi itu, supaya lebih dinamis saya sampaikan tadi itu, maka kalau dilaksanakannya Munasnya lebih cepat sebelum pemerintahan baru dilantik, dan kemudian terjadi kompromi politik di antara elit-elit Partai Golkar untuk supaya situasinya lebih konsolidatif, lebih utuh, tidak ada hiruk pikuk, katakanlah bahasa yang seperti itu, maka ini bisa dilakukan konsolidasi di antar elit dan kemudian dengan pimpinan-pimpinan daerah. Itulah pentingnya rapat pleno, rapat pimpinan nasional tadi itu. Nah, di antara itu semua,
Pak Erlangga yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Doli ingin fokus dia untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai Menko Perekonomian yang memang menjadi catatan penting dalam pemerintahan kita hari ini. Nah, saya ingin sampaikan tidak ada privilege yang lebih besar daripada Pak Erlangga memimpin Partai Golkar 2 periode, 2017, 2019 dan 2024. Sepanjang secara reformasi belum pernah ada ketua umum yang menjabat 2 periode. Nah, baru Pak Erlangga, dan itu tanpa konflik, tanpa ada hiruk pikuk yang berarti. Kita bisa cek semua. Konsolidasi partai bagus, tidak ada perpecahan, bahkan tidak ada hiruk pikuk di luar terjadi. Itu karena kearifan semua elit-elit ini untuk menjaga dinamika Golkar yang baik dan terbukti bertambah kursinya dari 85 ke 102. Nah, untuk ke depan, untuk kepentingan Partai Golkar, supaya konsolidasinya tetap jalan, maka diperlukan kompromi untuk kepentingan kesinambungan pemerintahan ke depan, untuk mengawal pemerintahan Pak Prabowo juga dengan lebih smooth, maka mundurnya Pak Erlangga itu adalah jiwa besar yang harus diapresiasi itu. Jadi, output mundur itu bagian dari meredusir dinamika yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa itu. Nah, dalam konteks itulah menurut saya yang disampaikan Pak Erlangga, pembagian tugas. Dia sudah punya bertugas 2 periode di Partai Golkar dengan segala prestasi, meskipun ada catatan-catatan kekurangannya, tidak ada manusia yang sempurna, dan kemudian beliau ingin fokus di kabinet melaksanakan tugas peran pokok dan fungsinya sebagai Menko Perekonomian. Nah, ini berbagi tugas sehingga konsolidasi Partai Golkar ke depan itu diambil oleh kader-kader terbaik yang ada selain Pak Erlangga. Terakhir saya ke Mas Erlangga pribadi begitu. Melihat ke depannya ini nanti akan seperti apa dinamikanya? Ya, kalau saya lihat bahwa kalau melihat track ke depan gitu, bahwa ini adalah suatu proses bagaimana Partai Golkar sendiri menggunakan mekanisme yang ada di internal partai untuk mengelola konflik yang sedang berlangsung. Jadi kalau tadi kita menyaksikan apa yang diutarakan, saya berpegang pada apa yang diutarakan oleh Pak Erlangga Hartarto, bahwa kemudian untuk menjaga keutuhan partai, dan saya berpegang pada apa yang diutarakan oleh Kanda Andi Sinulinga, bahwa terjadi kontestasi, terjadi kompetisi pada di awalnya, dan kemudian itu adalah hal yang biasa, dan ini menjadi bagaimana mekanisme politik untuk menyelesaikan hal tersebut. Maka di situ saya menyaksikan bahwa kemunduran Pak Erlangga sebagai bagian dari solusi terjadinya konflik internal Partai Golkar. Oleh karena itu saya lihat ke depan yang akan muncul itu ketika kemudian Bang Bahlil yang kemudian menjadi kandidat kuat, maka ini adalah track bagaimana proses transisi tidak saja di kekuasaan, tapi di internal dari partai politik Golkar. Itu kemudian menjaga di mana kemudian pada proses selanjutnya mereka-mereka yang menjadi bagian dari poros kekuasaan Pak Jokowi yang akan kemudian mengambil kepemimpinan di Partai Golkar ini. Ya. Baik, ini nanti kita nantikan bersama ya, seperti apa nanti ke depannya, apakah betul nanti Bahlil Lahadalia ini akan menjadi ketum pengganti Erlangga Hartarto. Ini masih ada proses-proses yang nantinya akan dilewati oleh Partai Golkar. Terima kasih Mas Andi Sinulinga, politisi Partai Golkar, dan juga ada pengamat politik dari Unair, Mas Erlangga pribadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi lain ini terkait dengan jelang rapat kabinet esok hari. Presiden Joko Widodo ini menggelar makan malam bersama dengan para menteri di Plaza Seremoni di kawasan inti Ibu Kota Nusantara.